pernah lihat nggak ada sebuah toko di mana di situ banyak banget orang ngantri buat beli produk di toko mereka ya. Nah, begitu banyak orang yang ngantri di situ. Sebenarnya mereka tuh kesana buat beli produk yang sama kah? Kebutuhan mereka sama kah? Nah, ini adalah salah satu fakta yang jarang atau bahkan banyak perusahaan itu miss. Apa itu? Simak video ini sampai akhir. Oke, mari kita coba analogikan dengan sekotak blind box ini. Nah, teman-teman pasti pada tahu kan kemarin waktu viral-viralnya blind box ya, toko Pop Mart, kalau teman-teman familiar, itu tuh banyak banget yang antri kan. Untuk apa orang-orang di sana antri? Untuk membeli blind box. Nah, sebenarnya kalau kita cari dari fungsionalitas blind box itu satu nggak sih? Kayak ya udah dia berisi sebuah gantungan gitu kan. Nah, coba kita bikin 3 klasifikasi orang dari sebuah kotak blind box ini. Yang pertama, misal anggap aja si A. Si A membeli blind box ini untuk apa? Untuk koleksi. Lalu ada si B. Si B membeli blind box ini untuk jadikan hiasan atau fashion gitu ya, untuk melengkapi tasnya. Lalu terakhir ada si C. Si C membeli blind box biasanya untuk dijual belikan gitu. Nah, dari ketiga klasifikasi orang ini, meskipun produknya itu sama ya blind box, tapi kebutuhan mereka berbeda gitu. Oke, jadi apa kesimpulannya? Benar sih satu produk, tapi itu udah jadi kebutuhan yang beda-beda gitu. Ini fakta yang sering banget dilupakan perusahaan. Perusahaan melihat pelanggan itu bukan didasari dengan siapa mereka, tetapi kenapa sih pelanggan itu membeli produk mereka. Nah, dalam CRM ada 2 hal yang berbeda. Yang pertama yaitu perilaku. Perilaku itu adalah jawaban atas pertanyaan apa yang dilakukan oleh pelanggan. Lalu yang kedua adalah kebutuhan. Kebutuhan itu adalah jawaban atas pertanyaan mengapa mereka atau pelanggan melakukannya gitu. Sampai sini udah paham? Nah, dan kebutuhan inilah yang menggerakkan segalanya. Pelanggan tanpa kebutuhan, dia tidak akan membeli atau tidak akan melakukan apapun. Jadi, inilah perspektif yang harus ditanamkan di perusahaan untuk bisa mengerti apa sih yang benar-benar dibutuhkan dengan pelanggannya. Nah, dan ini tuh bukan teori kosong aja teman-teman. Mungkin teman-teman yang familiar contoh aplikasi Gojek gitu. Teman lagi suka banget itu ya, pesen makanan dari GoFood, dari fitur GoFood. Pasti teman-teman bakalan lebih familiar dan lebih sering ditawarkan promo-promo dari GoFood instead of GoRide gitu. Nah, ini tuh bukan sebuah kebetulan. Ini yang namanya diferensiasi kebutuhan. Gimana sih caranya perusahaan bisa tahu itu? Kuncinya adalah satu, yaitu community knowledge. Dari data jutaan interaksi pelanggan, itu dianalisis dan dijadikan sebuah pola. Semakin banyak kamu bisa berinteraksi dengan suatu brand, maka brand tersebut akan bisa semakin mengenal kamu, bahkan lebih dari yang kamu sadari. Dan ketika kamu merasa dipahami dengan suatu brand, maka kamu juga akan merasa memiliki kedekatan yang spesial gitu dengan brand tersebut, yang itulah menjadi alasan kamu enggan untuk berpindah ke brand lain. Nah, itulah yang disebut dengan loyalitas berbasis kebutuhan.